Pak Herman, seorang penggali kubur berpengalaman, menerima pekerjaan di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Desa itu memiliki pemakaman tua yang konon berusia ratusan tahun, penuh dengan nisan yang berlumut dan pohon-pohon besar yang menciptakan suasana mencekam. Pak Herman tidak percaya tahayul, jadi ketika kepala desa meminta bantuan untuk menggali kubur di pemakaman itu pada malam hari, ia menerima tanpa ragu. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun bulan bersinar terang. Pak Herman tiba di pemakaman dengan peralatan seadanya, cangkul, sekop, dan lampu Petromax. Suara jangkrik dan burung malam menjadi teman satu-satunya. Ketika ia mulai menggali, suasana terasa semakin sunyi, seolah alam mematung menyaksikan pekerjaannya. Saat cangkul pertamanya menghantam tanah, terdengar suara gemerisik dari balik semak-semak di dekatnya. Pak Herman menghentikan pekerjaannya, menoleh, dan menyorotkan lampu Petromax ke arah sumber suara. Tidak ada apa-apa, hanya dedaunan yang bergerak pelan. Mungkin hanya angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, gemerisik itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Pak Herman mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mempercepat penggaliannya, berharap segera menyelesaikan pekerjaan dan meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba, lampu Petromaxnya padam tanpa sebab. Gelap gulita menyelimuti pemakaman. Ia mencoba menyalakan kembali lampu dengan tangan gemetar, namun gagal. Saat itu, ia mendengar sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Suara langkah berat di belakangnya, seperti seseorang sedang mendekat perlahan. "Siapa di sana?" teriak Pak Herman, berusaha terdengar tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang terus mendekat. Dengan senter kecil dari sakunya, ia menyorot ke arah suara itu. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Seorang pria berpakaian serba putih, dengan wajah penuh luka dan mata yang kosong, berdiri hanya beberapa meter darinya. Pria itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah Pak Herman dengan pandangan yang dingin. Pak Herman ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia berbalik untuk lari, tetapi kakinya terasa berat. Ketika ia mencoba melangkah, tanah di sekitarnya terasa basah dan lengket, seperti lumpur yang menahannya. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari lubang kubur yang ia gali. Suara itu terdengar seperti seseorang yang mengerang kesakitan. Dengan gemetar, Pak Herman menyorotkan senternya ke dalam lubang. Ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Tangan pucat mencakar-cakar tanah, seolah ada yang berusaha keluar dari kubur. Rasa takutnya mencapai puncak. Ia melemparkan semua alatnya dan berlari secepat mungkin, meninggalkan pemakaman itu. Namun, ketika ia hampir mencapai gerbang pemakaman, ia merasa sesuatu menarik bajunya dari belakang. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ia terus berlari, dan akhirnya sampai di rumah kepala desa. Keesokan paginya, warga menemukan peralatan Pak Herman tertinggal di pemakaman. Beberapa di antara mereka yang penasaran pergi ke lubang kubur yang ia gali. Anehnya, lubang itu sudah tertutup kembali, seperti tidak pernah digali sebelumnya. Namun, di atas tanah itu, mereka menemukan jejak kaki kecil yang mengarah ke semak-semak, seolah-olah seorang anak kecil berjalan di sana. Setelah kejadian itu, Pak Herman menolak untuk berbicara tentang apa yang terjadi malam itu. Ia berhenti menjadi penggali kubur dan pindah dari desa itu tanpa alasan yang jelas. Tetapi cerita tentang pria berpakaian putih dan suara dari lubang kubur masih menjadi cerita horor yang diceritakan turun-temurun oleh warga desa. Hingga hari ini, tidak ada yang berani menggali kubur di pemakaman tua itu, terutama setelah matahari terbenam. Pak Herman meninggalkan desa itu dengan trauma mendalam, namun rahasia pemakaman tua sepertinya tidak selesai begitu saja. Beberapa minggu setelah ia pergi, seorang pemuda bernama Darto, yang baru saja pindah ke desa tersebut, tertantang oleh cerita-cerita menyeramkan tentang pemakaman itu. Dengan penuh rasa ingin tahu, Darto memutuskan untuk membuktikan bahwa semua kisah itu hanya omong kosong. Malam itu, Darto membawa kamera dan peralatan lainnya untuk merekam apa yang ia temui di pemakaman. Dengan rasa percaya diri, ia memasuki area pemakaman tua yang gelap dan sunyi. Bulan penuh bersinar di atasnya, tetapi cahayanya terasa lemah, seperti tertelan oleh kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Darto berjalan di antara nisan-nisan tua, mencatat setiap detil dengan kameranya. Ketika ia sampai di lokasi lubang kubur yang dulu digali Pak Herman, hawa dingin menyerangnya tiba-tiba, membuat bulu kuduknya berdiri.
Ia mencoba menenangkan diri sambil berbicara ke kameranya. Ini cuma sugesti. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, kata-katanya sendiri terdengar hampa di tengah keheningan. Darto menyalakan lampu senter dan melihat sekeliling. Semua terlihat normal, sampai matanya tertuju pada sebuah pohon besar di dekatnya. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Sesosok bayangan hitam berdiri di bawah pohon, diam mematung. Ketika Darto mencoba memfokuskan senternya, bayangan itu menghilang begitu saja. Ia mulai merasa gugup, tetapi menolak untuk mundur. Aku harus membuktikan kalau ini semua hanya cerita. Gumamnya, meski suaranya terdengar gemetar. Namun, suasana semakin mencekam. Tanah di bawahnya mulai terasa lembab, seperti berlumpur, dan angin dingin berhembus membawa aroma anyir yang membuat perutnya mual. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari belakangnya. Darto memutar tubuhnya dengan cepat, tapi tidak ada siapapun. Merasa dirinya diikuti, Darto memutuskan untuk pergi. Namun, ketika ia berbalik menuju gerbang pemakaman, jalannya terasa berubah. Nisan-nisan terlihat lebih dekat satu sama lain, dan jalan keluar tampak seperti menghilang. Ia mulai panik, mempercepat langkahnya, tetapi suara langkah itu semakin dekat, bahkan terdengar seperti berasal dari segala arah. Dalam kepanikannya, ia mendengar bisikan lemah, seperti suara anak kecil, "Tolong, aku, keluar." Suara itu begitu menyayat hati, membuat Darto terhenti. Ia berbalik dan melihat ke arah lubang kubur. Kali ini, lubang itu terbuka, dan tangan kecil pucat terlihat mencakar-cakar tanah di dalamnya. Mata Darto melebar, tubuhnya gemetar hebat, tetapi ia tidak mampu mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba, sebuah tangan besar dan gelap muncul dari dalam lubang, mencengkeram tangan kecil itu dan menariknya masuk. Darto menjerit, tetapi suaranya seolah lenyap di telan malam. Lubang itu tertutup dengan sendirinya, meninggalkan tanah yang mulus seperti sebelumnya. Darto mencoba lari, tetapi tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur tebal yang menahan kakinya. Dari kegelapan, muncul sosok pria berpakaian serba putih. Wajahnya penuh luka dan matanya kosong, sama seperti yang diceritakan Pak Herman. Sosok itu mendekat perlahan, dan Darto merasa hawa dingin menyelimuti tubuhnya. "Kau tidak diundang. Pergi dari sini," bisik sosok itu dengan suara yang serak dan mengerikan. Darto akhirnya bisa melepaskan diri dari lumpur itu dan berlari sekuat tenaga. Namun, ketika ia sampai di gerbang pemakaman, ia menyadari bahwa ia tidak sendiri. Bayangan hitam dan putih berdiri di antara nisan-nisan, mengawasinya dengan tatapan tajam. Mereka semakin banyak, semakin mendekat. Darto berhasil keluar dari pemakaman dan jatuh tersungkur di jalan desa. Warga menemukannya keesokan paginya dalam keadaan linglung, tubuhnya penuh luka seperti bekas cakaran. Kameranya masih tergenggam di tangannya, tetapi ketika diperiksa, tidak ada satupun rekaman yang terlihat, hanya layar hitam dengan suara bisikan samar yang terus mengulang. "Pergilah, atau kau tidak akan kembali." Setelah kejadian itu, Darto tidak pernah lagi berbicara tentang malam di pemakaman tua. Namun, setiap malam bulan purnama, warga desa sering mendengar suara langkah dan bisikan dari arah pemakaman. Cerita itu semakin menegaskan bahwa siapapun yang datang ke sana tanpa diundang, tidak akan pernah benar-benar bisa pergi.